Selama beberapa dekade, Jepang telah menjadi raja diam dari industri sepeda motor. Tidak selalu yang paling eksotis atau yang paling mahal, tetapi ketika mereka meluncurkan sebuah model, seluruh dunia menaruh perhatian. Pada tahun 2026, empat besar telah memutuskan bahwa mereka tidak akan membiarkan satu celah pun tanpa terisi. Dari naked radikal hingga touring mewah, melewati motorsport yang menurunkan berat badan dan adventure yang menguasai dunia. Ini adalah 10 motor Jepang yang akan menentukan ritme tahun ini. Dan percayalah, nomor 1 tidak hanya memukau tetapi mendefinisikan ulang kategori. Kita mulai. Nomor 10. Suzuki GSX 8R 2026. Suzuki telah bertahun-tahun bermain membingungkan, tetapi ketika mereka benar, mereka tidak gagal. GSX 8R adalah versi sport dari Naked 8S dan hadir untuk mengingatkan seluruh segmen kelas menengah bahwa di Hamamatsu mereka juga tahu cara membuat motor sport yang terjangkau. Mesin 2 silinder paralel, berkapasitas 776 cm3, menghasilkan 83 tenaga kuda, angka yang terkendali, tetapi dengan dorongan di bagian bawah yang memikat sejak Anda membuka gas. Hal yang menarik dari 8R bukan hanya tenaganya, melainkan paket lengkapnya. Garpu terbalik yang dapat disetel sepenuhnya, radiator oli khusus, dan fairing yang tidak hanya membuatnya lebih cantik, tetapi juga melindungi pengendara dari angin dalam perjalanan jauh di jalan tol. Sasisnya adalah baja tubular yang sama dengan 8S, tetapi dengan geometri kemudi yang lebih tertutup, yang memberinya kelincahan ekstra di tikungan. Ini adalah motor untuk sehari-hari, bagi mereka yang ingin bersenang-senang di akhir pekan, tanpa perlu merasa terjepit seperti motor sport radikal. Suzuki telah memahami bahwa tidak semua orang mencari 150 tenaga kuda dari sebuah GSX-R, dan 8R adalah jawaban sempurna bagi mayoritas diam yang hanya menginginkan motor yang seimbang, cantik, dan dengan titik sportivitas yang pas. Pada 2026, 8R menjadi pilihan yang masuk akal bagi mereka yang tidak ingin mengorbankan apapun. Nomor 9. Kawasaki Eliminator 500. Nama Eliminator kembali beraksi dan melakukannya dengan strategi yang sangat jelas, memakan wilayah Honda Rebel. Eliminator 500 adalah cruiser akses dengan mesin 2 silinder paralel berkapasitas 451 cm3 warisan dari Ninja 500, yang berarti handal, halus, dan memiliki tenaga yang cukup untuk bergerak di kota dan jalan raya tanpa kesulitan. 51 tenaga kuda yang tidak akan mematahkan leher Anda, tetapi akan mengeluarkan Anda dari kesulitan apapun dengan kemampuan yang baik. Gayanya adalah apa yang benar-benar penting di sini. Kawasaki telah menggunakan garis-garis bersih, tangki memanjang, jok rendah, hanya 73 cm dari tanah, dan nuansa retro yang mengingatkan pada custom Amerika tahun 70-an, tetapi dengan sentuhan modern yang berhasil. Posisi berkendara santai, dengan kaki di depan dan stang lebar, persis seperti yang diharapkan dari sebuah cruiser. Dan yang terbaik adalah, ia siap untuk dipersonalisasi. Kawasaki tahu bahwa siapapun yang membeli Eliminator tidak akan membiarkannya standar untuk waktu lama. Jadi mereka telah menyiapkan katalog aksesori yang memungkinkan Anda mengubahnya menjadi bumper, cafe racer, atau apapun yang Anda pikirkan. Ini adalah pintu masuk ke dunia custom tanpa harus menjaminkan rumah. Dan pada 2026 berjanji untuk menjadi salah satu model terlaris dari merek tersebut. Nomor 8. Honda GB 350S. Honda telah melihat masa lalunya sendiri dan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk memulihkan esensi. GEB 350S bukan motor yang cepat, bukan motor yang canggih, bukan motor untuk balapan. Ini adalah motor untuk dirasakan. Mesin 1 silindernya berkapasitas 348 cm3, berpendingin udara hanya menghasilkan 21 tenaga kuda, angka yang akan membuat motor sport modern tertawa. Namun keindahan dari GB 350S tidak terletak pada angka-angka, melainkan pada sentuhannya. Piston itu mendorong dengan irama, dengan dengungan dalam yang memaksa Anda untuk tenang, melihat pemandangan, menikmati perjalanan tanpa terburu-buru. Ini adalah motor untuk memulai, ya, tetapi juga untuk veteran yang ingin melepas penat dari stres putaran tinggi. Sasisnya tipe double cradle, tangkinya memiliki bentuk klasik, joknya luas dan nyaman.
Segala sesuatu di dalamnya mengundang ketenangan. Honda merancangnya untuk bersaing dengan Royal Enfield untuk menawarkan alternatif Jepang bagi mode retro yang datang untuk menetap. Dan ia melakukannya dengan kualitas konstruksi dan keandalan yang hanya bisa ditawarkan oleh Honda. GB350S tidak memukau karena tenaganya, ia memukau karena keasliannya. Dan di dunia motor yang semakin kompleks, terkadang keaslian adalah kemewahan yang paling langka. Nomor 7. Yamaha MT-09YA-MT. MT-09 sudah menjadi salah satu naked paling menyenangkan di pasar. Dengan mesin 3 silinder berkapasitas 899 cm3 yang seolah memiliki magnet di roda depan. Namun Yamaha telah memutuskan untuk membawanya selangkah lebih maju dan telah menciptakan versi YAMT, yang berarti Yamaha Automated Manual Transmission. Dasarnya sebuah kotak roda gigi otomatis yang memungkinkan Anda memilih antara mengganti gigi dengan tuas di stang atau membiarkan motor melakukannya sendiri. Ini bukan penemuan baru, tetapi Yamaha telah menyempurnakannya hingga titik di mana Anda hampir tidak merasakan sentakan. Sistem ini menggunakan 2 aktuator listrik untuk menangani kopling dan perpindahan gigi, memungkinkan menaikkan dan menurunkan gigi dalam milidetik tanpa perlu menyentuh tuas kopling. Bagi mereka yang tinggal di kota, bagi mereka yang lelah memasukkan dan mengeluarkan gigi dalam kemacetan, YAMT adalah sebuah wahyu. Dan bagi para puritan yang berpikir bahwa ini untuk orang malas, Yamaha tetap mempertahankan kemungkinan untuk mengganti gigi secara manual dengan tuas, dengan respons yang hampir secepat perpindahan gigi semi-otomatis kompetisi. MT-09 sudah menjadi referensi di kategorinya. Dengan YAMT, Yamaha memperluas audiens dan membuktikan bahwa teknologi tidak bertentangan dengan kesenangan. Pada 2026, MT-09YAMT menjadi naked bagi mereka yang ingin melaju cepat tanpa menggerakkan satu jari kaki pun. Nomor 6. Suzuki DRZ 4S. 25 tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan Suzuki untuk memperbarui DRZ 400. Dan ketika mereka akhirnya melakukannya, mereka melepaskan bom di segmen dual sport. DRZ 4S baru adalah segalanya yang diteriakkan oleh para pecinta off-road. Ini tetap merupakan mesin silinder tunggal 400 cm3, tetapi sekarang dengan injeksi elektronik. Selamat tinggal karburator, selamat tinggal masalah ketinggian, dan yang paling penting, selamat tinggal gigi kelima. DRZ baru memulai debut hubungan ke-6 yang memungkinkan perjalanan di jalan raya tanpa mesin terasa seperti akan meledak. Tenaganya sekitar 38 tenaga kuda, cukup untuk bersenang-senang di lumpur dan tidak kekurangan di jalan raya. Suspensinya adalah KYB yang diperbarui dengan lintasan depan 290 mm yang menyerap apapun yang Anda lemparkan padanya. Rangkanya baru, lebih kaku, dan lebih seimbang. Ergonominya tetap khas motocross, dengan jok sempit dan tinggi, tetapi kehalusan baru dari mesin membuat bagian jalan raya jauh lebih tertahankan. DRZ 4S bukanlah motor untuk bepergian dengan koper, ini adalah motor untuk menjelajah, untuk memasuki jalan setapak, untuk melompat, untuk jatuh dan bangkit kembali. Ini adalah alat definitif bagi siapapun yang mencari petualangan tanpa kompleksitas. Dan setelah 25 tahun menunggu, akhirnya ia tiba. Ini semua sudah memberikan pukulan di atas meja, tetapi sekarang datang apa yang benar-benar akan menjungkir balikkan pasar. Kita berbicara tentang bobot ringan yang kembali, tentang mesin kembar yang menjadi halter, dan kembalinya raja dari 2 huruf. Bersiaplah. Nomor 5. Kawasaki Z900 RS _ Cafe. Ketika Kawasaki meluncurkan Z900 RS pada 2018, semua orang mengerti bahwa mereka telah mengenai sasaran. Itu adalah motor retro yang diinginkan semua orang, yang terdengar seperti tahun 70-an, tetapi berfungsi seperti motor abad 21. Dan pada 2026, Z900 RS tetap menjadi referensi naked klasik, dengan versi cafe yang meningkatkan taruhannya. Mesin 4 silinder segaris dan 948 cm3 adalah permata mekanis sejati. 111 tenaga kuda dengan pengiriman tenaga yang halus namun kuat, dengan suara asupan yang membuat merinding saat Anda membuka gas.
Apa yang membuat 900 RS istimewa bukan hanya mesinnya, tetapi paket lengkapnya. Rangka tabung baja, velg jari-jari, tangki berbentuk tetesan air, shock breaker belakang ganda yang meniru Z1 asli. Semuanya dipikirkan agar Anda merasa seperti di tahun 1972, tetapi dengan teknologi hari ini. Versi Cafe menambahkan stang semi rendah, bagian belakang gaya balap, dan posisi yang lebih agresif yang mengundang Anda untuk mencari tikungan daripada sekadar berjalan-jalan. Ini adalah motor untuk dinikmati, untuk dimanjakan, untuk menoleh ke belakang setiap kali Anda parkir. Dan selain itu, ia dapat diandalkan, nyaman, dan memiliki kualitas konstruksi yang luar biasa. Z900 RS bukanlah naked tercepat atau yang paling berteknologi, tetapi ia adalah yang memiliki jiwa paling banyak. Dan di dunia motor yang semakin dingin, jiwa lebih berharga daripada tenaga kuda manapun. Nomor 4. Honda NT 1100 DCT. Jika ada motor yang dirancang untuk melahap kilometer tanpa berkeringat, itu adalah Honda NT 1100. Ia tiba beberapa tahun yang lalu untuk menggantikan NT 700V Deauville yang legendaris dan melakukannya dengan resep yang jelas, touring yang nyaman, andal, dan dengan teknologi terbaik dari pabrikan tersebut. Mesin 2 silinder paralel 1084 cm3 adalah mesin yang sama yang dipasang pada Africa Twin dengan 100 tenaga kuda dan torsi besar dari bawah. Itu berarti Anda tidak perlu memacu putaran tinggi untuk menyalip, mendaki tanjakan, atau membawa beban. Anda cukup membuka gas dan motor mendorong dengan kehalusan yang menakjubkan. Namun yang terbaik dari NT 1100 adalah versi DCT, transmisi kopling ganda Honda. Sistem ini telah berkembang menjadi transmisi otomatis terbaik di pasar, mampu mengantisipasi perintah Anda dan berpindah gigi pada saat yang tepat, tanpa sentakan, tanpa keraguan. Di kota adalah sebuah kelegaan, tidak harus memasukkan dan mengeluarkan gigi setiap 2 detik. Di jalan raya, ini memungkinkan Anda berkonsentrasi pada lintasan dan pemandangan. NT 1100 dilengkapi standar dengan kaca depan besar yang dapat disesuaikan, koper samping, kontrol jelajah, pegangan berpemanas, dan layar TFT dengan konektivitas. Ini seperti ruang tamu dengan roda. Mereka yang telah mencobanya mengatakan bahwa ini adalah motor yang sempurna untuk melakukan ribuan kilometer tanpa merasa hancur. Posisinya alami, joknya adalah sofa, dan perlindungan aerodinamisnya adalah salah satu yang terbaik di segmennya. Pada 2026, NT 1100 DCT tetap menjadi referensi bagi mereka yang ingin bepergian tanpa komplikasi, dengan keandalan Honda dan teknologi pesawat luar angkasa. Nomor 3. Yamaha Tracer 9 GT Plus. Yamaha telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan Formula GT, dan dengan Tracer 9 GT Plus mereka telah mencapai puncaknya. Ini bukan motor untuk bepergian, ini adalah motor untuk melahap benua dengan senyuman di wajah Anda. Mesin 3 silinder 899 cm3 miliknya sama dengan milik MT-09, tetapi dengan penyetelan khusus untuk perjalanan jauh. 119 tenaga kuda yang mendorong dengan kehalusan dan progresivitas yang memikat. Namun yang benar-benar membedakan GT Plus adalah teknologinya. Ia membawa radar depan dan belakang Yamaha yang sama dengan yang mereka gunakan pada R1, yang memungkinkan kontrol jelajah adaptif dan bantuan pengereman. Kontrol jelajah adaptif menjaga jarak dengan mobil di depan, mengerem dan melaju sendiri, seperti pada mobil kelas atas. Dalam perjalanan jauh di jalan raya, ini adalah perubahan hidup. Suspensi elektronik semi-aktif KADS menyesuaikan dalam milidetik terhadap kondisi aspal dan gaya berkendara. Koper samping merupakan standar, kaca depan dapat disesuaikan secara elektrik, layar TEF 7 inci memiliki konektivitas penuh dan navigasi langkah demi langkah. Dan semua itu dengan bobot yang tertahan sebesar 222 kilo, yang membuatnya lincah saat jalanan berkelok. Tracer 9 GT Plus adalah motor bagi mereka yang menginginkan segalanya. Kenyamanan, teknologi, sportivitas, dan raungan 3 silinder yang tidak salah lagi yang hanya diketahui oleh Yamaha. Pada 2026, ia adalah ratu sport touring yang tak terbantahkan. Nomor 2.
Suzuki Hayabusa peringatan 25 tahun. 25 tahun, seperempat abad menjinakkan kecepatan. Suzuki Hayabusa tidak butuh perkenalan. Ia adalah mitos di atas roda, sebuah ikon yang telah bertahan dari peraturan, krisis, dan perubahan pasar. Dan untuk merayakan 25 tahunnya, Suzuki telah meluncurkan edisi khusus yang memberikan penghormatan kepada generasi pertama yang pada 1999 menakuti dunia dengan kecepatan 300 km per jam. Ia tetap menjadi Hayabusa yang sama dengan yang kita kenal, dengan mesin 4 silinder segaris dan 1340 cm3 yang menghasilkan 190 tenaga kuda. Ia tetap menjadi motor besar yang kokoh itu, dengan fairing yang tampak dipahat oleh angin. Namun edisi peringatan 25 tahun ini menambahkan detail eksklusif yang menjadikannya barang koleksi. Warna-warnanya mengenang model asli tahun 1999 dengan perak dan hitam yang menandai sebuah era. Velg memiliki hasil akhir khusus, jok memiliki jahitan peringatan, dan tangki menampilkan lambang emas 25 tahun. Hayabusa bukanlah motor sport tercepat hari ini. Ada motor dengan tenaga lebih besar dan bobot lebih ringan. Namun ia tetap menjadi ratu autobahn. Motor untuk menelan lintasan lurus tak berujung dengan stabilitas yang menakjubkan dan kehadiran yang memaksakan rasa hormat. Di dunia motorsport yang semakin radikal, Hayabusa tetap menjadi wanita agung dari kecepatan yang dapat menempuh 1000 km dalam satu hari dan tiba dengan senyuman. Edisi khusus ini adalah penghormatan kepada semua orang yang memimpikannya, kepada semua orang yang memilikinya, dan kepada semua orang yang masih mengaguminya hingga hari ini. Karena Hayabusa bukan sekadar motor, ia adalah legenda yang hidup. Nomor 1, Honda CB 1000 Hornet. Dan kita sampai pada nomor 1, motor yang telah lama dihutang oleh Honda kepada para penggemarnya, CB 1000 Hornet. Untuk waktu yang lama, mereka yang menginginkan naked berkapasitas besar harus melirik ke Eropa, ke KTM, ke Aprilia, ke BMW. Honda memang memiliki CB 1000R, ya, tetapi itu adalah motor mahal, dengan fokus yang lebih premium dan harga yang tidak terjangkau oleh semua orang. Hornet 1000 tiba untuk mengubah segalanya. Honda telah mengambil mesin dari Fireblade SCE 77 yang legendaris dari model-model awal dan memasukkannya ke dalam rangka yang benar-benar baru. Hasilnya adalah monster 4 silinder segaris dengan hampir 1000 cm3 yang menghasilkan sekitar 150 tenaga kuda. Namun yang penting bukan hanya tenaganya, melainkan bagaimana tenaga itu disalurkan. Honda telah mengerjakan elektroniknya agar menjadi motor yang dapat digunakan, menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mampu menggigit saat Anda menuntutnya. Ia memiliki mode berkendara, kontrol traksi, kopling slipper, dan layar TFT 5 inci dengan konektivitas. Rangkanya adalah twin spar baja, lebih sederhana dari CB 1000R, tetapi lebih ringan dan dengan geometri yang dirancang untuk kelincahan. Lengan ayun terbuat dari aluminium, suspensi dapat disetel, dan rem ditandatangani oleh Nissin. Namun yang terbaik dari semuanya adalah harganya. Honda telah mengerahkan segalanya untuk bersaing dengan naked Eropa dengan menawarkan rasio kualitas harga yang tak tertandingi. Hornet 1000 memiliki berat sedikit lebih dari 200 kilo, memiliki keandalan Honda, raungan 4 silinder, dan penyetelan yang menjanjikan kesenangan yang terjamin. Ini adalah motor yang telah diminta oleh para pengendara selama bertahun-tahun. Sebuah naked Jepang yang bertenaga, cantik, dan dengan harga yang wajar. Pada 2026, CB 1000 Hornet tidak hanya berdampak, ia mendefinisikan ulang segmen tersebut dan mengingatkan semua orang bahwa Honda saat mereka mau tetaplah sang raja. 10 motor yang menunjukkan mengapa Jepang tetap menjadi bengkel dunia. Dari ringannya Suzuki DR Z4S hingga kebrutalan terkendali dari Honda CB 1000 Hornet, melewati kemewahan teknologi dari Tracer dan legenda hidup dari Hayabusa. 2026 bukan tahun transisi. Ini adalah tahun pernyataan niat. 4 besar tidak datang untuk bermain. Mereka datang untuk mengingatkan kita siapa yang berkuasa. Beritahu kami, mana dari 10 ini yang layak mendapat tempat di garasi Anda? Z900 RS yang klasik, Ente 1100 sang penjelajah, Hayabusa yang sporty, atau Hornet yang brutal?